Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gen Desuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun dan anggota divisi Bill telah sampai di puncak raksasa Panlong. Hari itu adalah hari di mana berkumpulnya para musuh Tanjun. Apa yang akan terjadi pada Tanjun selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di lantai atas, tubuh tua dari kepala divisi jiwa binatang bergetar. Dia meraung pada Momenggi yang berada di samping Tanjun. "Kamu murid yang tidak tahu malu." Begitu dia mengatakan ini, para kepala divisi, penatua, diaken, dan lebih dari 600.000 murid semua memandang Momenggi. Ketika Momenggi akan menjawab, Tanjun segera melarangnya dan meminta Momenggi untuk diam. Di lantai atas, kepala divisi jiwa binatang melihat bahwa Momenggi masih di sisi Tanjun. Dia langsung marah. "Dasar penjahat tak tahu malu." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tanjun memotongnya dan berteriak, "Kamu yang tidak tahu malu, Wuhong, apa yang kamu katakan pada tunanganku? Kamu adalah sampah dengan wajah manusia." Untuk pertama kalinya, Tanjun melontarkan kata-kata vulgar di depan semua orang. Kemarahan Tanjun mencapai puncaknya. Demikian pula, hinaan Tanjun membuat para praktisi divisi jiwa binatang di lantai atas menjadi marah. Seorang kepala divisi jiwa binatang dari gerbang dalam benar-benar dipermalukan oleh murid tukang. Pada saat yang sama, 7 pemimpin lainnya di menara juga terkejut. Dia tidak menyangka Tanjun akan mempermalukan kepala divisi jiwa binatang dengan sangat tidak bermoral. Wajah kepala divisi jiwa binatang menjadi membiru. Saat dia hendak berbicara, kejadian selanjutnya langsung membuatnya tambah marah. Tiba-tiba tetua Shen Qingyu yang datang bersama Shen Shuping berkata, "Wuhong, kamu adalah orang tua yang pemarah. Dasar orang tua terkutuk. Kamu dan seluruh keluargamu harus mati." Shen Qinfeng juga marah. Dia menunjuk ke kepala divisi jiwa binatang dan meraung seperti guntur. "Kamu sampah sekte Huangfu, kamu adalah aib sekte." Wajah kepala divisi jiwa binatang seketika berubah karena kemarahannya. Kemudian kehampaan bergetar. Dia menghilang seketika. Beberapa saat kemudian muncul di atas Shen Qinfeng. Dengan aura membunuh, dia melemparkan telapak tangan ke arah Shen Qinfeng. Saat telapak kanan jatuh, kehampaan dalam radius 100 meter ditutupi dengan retakan padat di ruang gelap. Mata indah Shen Shuping berkecamuk. Dia terbang ke langit dan menghadapi serangan dari kepala divisi jiwa binatang. Suara keras mengamuk di puncak, seolah-olah seluruh puncak raksasa Panlong bergetar. Saat telapak tangan mereka bertemu, retakan besar di ruang gelap seperti ular hitam yang muncul di atas puncak. Itu sangat mengejutkan. Ketika celah angkasa menghilang, Shen Shuping jatuh dari ketinggian dan mundur beberapa langkah. Di sisi lain, kepala divisi jiwa binatang terlempar ke udara oleh Shen Shuping, dan tubuh tua itu terbang 10 kaki ke tanah. "Shen Shuping, kamu membiarkan murid dan bawahanmu untuk berbicara kasar kepada ketua ini. Ketua ini ingin memberimu pelajaran." Sementara kepala divisi jiwa binatang meraung, sebuah pedang terbang keluar dari mulutnya. Segera tangan kanannya meraih gagang pedang dan ingin membunuh Shen Shuping. Kemudian terdengar teriakan yang agung dari langit, "Hentikan!" Seberkas cahaya jatuh di antara Shen Shuping dan kepala divisi jiwa binatang. Dia adalah Dante Swansong. "Master Sekte!" Segera setelah kepala divisi jiwa binatang berbicara, Dante Swansong berteriak, "Berlututlah!" Dante Swansong juga memandang Shen Shuping dan menyuruhnya berlutut. Shen Shuping dan Wuhong akhirnya segera berlutut. Pada saat ini, semua orang di puncak terdiam. Semua orang tahu bahwa Master Sekte sedang sangat marah. Apakah kalian berdua begitu mengabaikan sekitar? Apa kalian ingin bertarung seperti ini di depan semua murid? Jika kalian tidak memberitahu apa yang terjadi sebenarnya, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas, teriak Dante Swansong dengan kemarahan. "Wuhong, kamu berbicaralah dulu." Mendengar itu, Wuhong segera berkata, "Master Sekte, Anda harus memberikan bawahan keadilan. Baru saja Tanjun mempermalukan bawahan di depan umum. Kemudian Shen Qingyu dan Shen Qinfeng juga mempermalukanku." Shen Shuping tidak menghentikannya. Bawahan hanya ingin memberi pelajaran pada Shen Qinfeng.
tetapi dia benar-benar melindungi bawahan dan muridnya. Master Sekte, apa yang dikatakan bawahan ini benar. Semua orang yang hadir bisa menjadi saksi. Setelah Wuhong berbicara, 16 tetua, puluhan diaken, dan bahkan puluhan ribu murid dari divisi jiwa binatang berlutut memandang Dante Swansong dan berkata serempak, bawahan murid bisa bersaksi. Setelah mendengar ini, Dante Swansong mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya pada murid. Benarkah yang dikatakan orang-orang divisi jiwa binatang ini? Kecuali murid divisi pil, ratusan ribu murid lainnya segera bersujud. Master Sekte, apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Dante Swansong menarik nafas dalam-dalam dan meminta semua orang untuk berdiri dan melihat Shen Shubing. Bicaralah, ada apa? Ketika Shen Shubing hendak berbicara, Tan Yun melangkah maju dan berkata, Master Sekte, masalah ini disebabkan olehku. Dan pada saat yang sama, murid memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan kepada Anda. Dengan kemampuan Tan Yun, aku dapat melihat bahwa dia jelas bukan orang yang sembrono. Karena dia baru saja mempermalukan Wuhong secara terang-terangan, maka dia pasti punya alasan. Dante Swansong diam-diam berpikir seperti ini. Kemudian dia berkata, tidak apa-apa, kamu bisa mengatakannya. Dari sini terlihat bahwa keberadaan Tan Yun di hati Dante Swansong jauh melebihi semua orang. Kemudian Tan Yun mengeluarkan peti mati dari tangannya. Semua orang yang hadir menatap peti mati itu bertanya-tanya, apa yang dilakukan Tan Yun? Dante Swansong pun bertanya dengan bingung, Tan Yun, apa maksudmu? Master Sekte, peti mati akan kubuka nanti. Kemudian Tan Yun menunjuk ke kepala divisi jiwa binatang yang sedang berlutut di tanah. Master Sekte, murid memarahinya karena dia sangat tidak sopan. Tan Yun, kamu gila. Master Sekte, lihat, dia seorang murid tukang, tetapi berani mempermalukanku, ucap Wuhong. Diam. Dante Swansong tiba-tiba terlihat dingin. Master Sekte ini sedang bertanya pada Tan Yun. Lanjutkan. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan giginya dan berkata, Master Sekte, murid dan Mengyi telah lama bertunangan. Dia juga murid tertutup Wuhong. Namun, Wuhong memberi putranya Wu Feixiong pil mimpi dan menyuruh Wu Feixiong bertindak pada Mu Mengyi. Sebagai pemimpin dari divisi jiwa binatang yang bermartabat dan juga sebagai guru dari tunanganku, dia telah melakukan hal-hal yang begitu kejam. Itu lebih buruk dari binatang. Ketika Wuhong mendengar ini, dia terkejut. Dahinya dipenuhi dengan butiran keringat. Dia mengira hanya dia dan putranya yang tahu tentang hal ini, tetapi dia tidak pernah menyangka Tan Yun juga mengetahuinya. Dante Swansong melihat kembali ke Wuhong. Jika ada hal seperti itu, aku tidak akan mentolerirnya. Wuhong berusaha menjelaskan bahwa Tan Yun menjebaknya. Dia sangat marah pada Tan Yun karena dia telah menghapus kolam spiritual anaknya tanpa alasan yang jelas. Kemudian Tan Yun melambaikan tangannya. Dengan kekuatan spiritual, segera dia memadatkan ingatan di benaknya menjadi gambar dalam kehampaan. Di depan semua orang, Wu Feixiong yang kejang memberitahu Tan Yun bahwa ayahnya memberi pil mimpi untuk menodai Mu Mengyi. Kemudian di gambaran spiritual itu, Tan Yun menjatuhkan Wu Feixiong ke tanah. Melihat hal tersebut, 8 ketua juga sangat marah. Kepala Wu, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu kejam? Teriak kepala 5 jiwa. Kepala jiwa suci juga berkata, Kepala divisi jiwa binatang, kamu telah mendukung putramu untuk menodai muridmu, sungguh tak tahu malu. Dante Swansong kembali berteriak dan menyuruh semuanya diam. Gambar ingatan Tan Yun semuanya jelas, apalagi yang bisa kamu katakan? Di antara hidup dan mati ini, Wuhong berkata, tidak, aku memiliki bukti yang kuat. Di dalam pikirannya, Wuhong akan mengorbankan anaknya untuk keselamatan dirinya sendiri. Master Sekte, Anda baru saja melihatnya. Ketika putra saya menjawab Tan Yun, dia jelas menderita luka serius. Tetapi, tidak ada rasa sakit di wajahnya. Itu sangatlah aneh. Dari pandanganku, Tan Yun pasti menggunakan beberapa cara untuk mengendalikan pikirannya. Dengan sengaja menciptakan gambaran ingatan ini, tujuannya jelas, dia ingin menjebakku. Tolong Master Sekte lihat dengan jelas, tegakkan keadilan untuk bawahan dan bunuh Tan Yun.
Apa yang dikatakan oleh kepala divisi jiwa binatang sebenarnya hanyalah skenarionya sendiri. Master Sekte, jika Anda tidak percaya, Anda sekarang dapat memeriksa ingatan bawahan untuk melihat apakah aku pernah mengatakan hal seperti itu kepada anakku. Kepala jiwa binatang tampak sedih. Dia mengeluarkan setetes air mata dan memukuli dirinya sendiri. Master Sekte, aku harap Anda jangan percaya padanya. Karena dia bisa mengatakan ini, dia pasti telah menghapus ingatannya saat memberikan pil pada Wu Feixiong. Wu Hong, buka matamu dan lihat siapa dia, Tan Yun kembali berteriak. Dengan lambaian tangan Tan Yun, peti mati di depannya tiba-tiba terbuka. Segera Tan Yun menunjukkannya. Di peti mati, mayat tanpa kepala yang mengenakan jubah hitam melayang ke udara dan jatuh di depan Wu Hong. Setelah itu, kepala yang terpenggal juga terbang keluar dari peti mati. Dan saat tulang-tulang berguling di depan Wu Hong, tubuh tua itu terkejut. Dan Tai Xuanzong pun bertanya, Tan Yun, siapa dia? Master Sekte, ketika murid pulang untuk mengunjungi kerabat lebih dari setengah bulan yang lalu, orang tua ini ingin menghancurkan keluarga Tan saya dengan kekuatan alam pemurnian jiwa tingkat 9. Untungnya, ada orang kuat yang duduk di keluarga Tan saya. Jika tidak, semua murid dan keluarga saya pasti akan dibunuh oleh orang ini. Orang ini bukan orang lain, tapi orang kepercayaan Wu Hong, Jiang Shan, dia Ken dari divisi jiwa binatang. Master Sekte, orang kuat dalam keluarga murid, setelah berhasil menangkap Jiang Shan, dia secara pribadi mengakui bahwa karena murid menghapus kolam spiritual Wu Feixiong, Wu Hong menyimpan dendam dan memerintahkannya untuk membantai keluarga Tan saya. Kalimat terakhir Tan Yun tentu saja dibuat-buat. Dia percaya bahwa Wu Hong sebagai kepala divisi jiwa binatang pasti tidaklah bodoh. Ketika dia menemukan bahwa lampu kehidupan Jiang Shan telah padam, Wu Hong juga melakukan hal yang sama untuk melenyapkan ingatan saat memerintahkan Jiang Shan membunuh keluarga Tan. Pada saat ini, Dan Tai Xuanzong secara alami tahu bahwa orang kuat yang duduk di keluarga Tan adalah orang kepercayaannya, yaitu Dan Tai Songkun. Tanpa menunggu Dan Tai Xuanzong berbicara, kepala divisi jiwa binatang menjawab dengan marah. Master Sekte, Jiang Shan adalah orang kepercayaan saya, tetapi bawahan tidak memerintahkannya untuk melakukan apapun. Dia Ken Jiang sangat mencintai putra bawahan. Dia pasti merasa tidak enak setelah melihat keadaan Wu Feixiong. Kemudian dia mengetahui bahwa Tan Yun akan pulang untuk mengunjungi kerabat. Dia segera bertindak secara pribadi ingin menghancurkan keluarga Tan. Master Sekte, dia Ken Jiang memang salah, tapi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan bawahan. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa ingatan bawahan. Kepala divisi jiwa binatang bersujud dan meneriakkan ketidakadilan. Entah Tan Yun menjebak Wu Hong atau Wu Hong yang melakukannya, saat ini kebanyakan orang sudah memiliki jawabannya sendiri. Hanya saja Wu Hong menolak untuk mengakuinya. Master Sekte, jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa ingatan anak saya setelah kompetisi 9 divisi selesai. Pada saat ini Tan Yun tersenyum. Itu adalah senyuman yang mengendalikan situasi, senyuman yang membuat orang mengakui kekalahannya. Tan Yun membungkuk dan berkata, Master, murid penghajar Wu Feixiong sebulan yang lalu dan menghancurkan kolam spiritualnya. Wu Hong dapat menghapus ingatannya, tetapi dia pasti tidak akan menghapus ingatan Wu Feixiong. Jika tidak, Wu Feixiong yang terluka parah pasti akan mati. Murid memohon kepada Master Sekte, sekarang panggil Wu Feixiong dan bawa ke sini. Murid khawatir setelah pertandingan besar selesai, Wu Hong akan membunuh Wu Feixiong untuk menghilangkan bukti. Tan Yun bajingan kecil, mengapa dia begitu pintar? Apa yang harus aku lakukan? Kata Wu Hong dalam hati. Aku harus mencegah Wu Feixiong ke sini. Kepala divisi jiwa binatang kembali meyakinkan Master Sekte. Master Sekte, putraku terluka parah oleh Tan Yun dan kolam spiritualnya juga hancur. Sampai saat ini dia masih sekarat. Bawahan juga ingin segera membawanya ke sini untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi dengan kondisinya saat ini, dia pasti akan mati di tengah jalan karena lukanya. Dan Tai Xuanzong sudah mengetahui kebenarannya. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Wu Hong untuk diam. Tetapi suaranya acuh tak acuh dan menakutkan. Wu Hong, demi dedikasimu pada sekte selama bertahun-tahun, Master Sekte ini akan memberimu kesempatan.
Jika kamu mengaku terus terang, Master Sekte ini akan memberimu jalan keluar. Jika nanti Master Sekte ini membawa Wu Feixiong, setelah dipastikan bahwa apa yang dikatakan Tan Yun benar, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Pikirkan dengan jernih bagaimana kamu harus bertindak. Arti Tante Xuanzong sangat jelas. Dia percaya pada Tan Yun, bukan pada Wu Hong. Dan dia secara pribadi akan membawa Wu Feixiong. Wu Hong tidak menyangka hidupnya akan berakhir di tangan Tan Yun hari ini. Dia tahu bahwa jika Master Sekte secara pribadi pergi ke divisi jiwa binatang untuk menemukan Wu Feixiong, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Pada saat ini mata semua orang tertuju kepada kepala jiwa binatang, menunggunya untuk menjawab. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan bersumpah bahwa aku akan menghancurkan mayat Tan Yun menjadi 10.000 keping. Kepala jiwa binatang bersumpah dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tante Xuanzong. Ketika ingin berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan dari langit. Kepala tetua, kakak Wu bunuh diri. Seorang murid dari jiwa binatang mengendarai perahu roh dan terbang turun di atas gunung raksasa Panlong, berlutut di depan kepala jiwa binatang. Kepala, saya minta maaf. Anda meminta murid menjaga saudara Wu. Murid tidak menyangka bahwa saudara Wu akan bunuh diri. Mendengar ini hati Tan Yun tenggelam dan tinjunya mengepal. Dia tidak menyangka Wu Feixiong akan bunuh diri. Sekarang satu-satunya saksi telah mati. Saat ini suasana hati Wu Hong sangat rumit. Ada kegembiraan, kesedihan, dan kebencian. Sedih dan benci karena satu-satunya putra telah meninggal dan pelakunya Tan Yun masih hidup sampai sekarang. Kepala divisi jiwa binatang tampak putus asa dan berteriak dengan keras. Jika dia mati, siapa yang akan membayar ketidakbersalahan ayahmu? Siapa yang akan membawa Tan Yun ke pengadilan, pencuri yang memfitnah ayah? Tan Yun berpikir kejam di dalam hatinya. Kamu beruntung hari ini, tapi aku akan menghancurkanmu sendiri di masa depan. Akan sulit bagimu untuk selamat saat itu. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir, meskipun menebak bahwa kata-kata Tan Yun benar, sekarang jelas bahwa dengan kematian Wu Feixiong, Tan Yun tidak memiliki bukti. Tante Xuanzong memandangi kepala jiwa binatang dan berkata dengan dingin, apakah Tan Yun berbohong atau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Kalian berdua yang mengetahuinya. Masalah ini untuk sementara disimpan dan akan ditangani nanti. Adapun Tan Yun, kamu tidak memiliki cukup bukti, dan sekarang kamu memang dicurigai memfitnah Wu Hong. Master Sekte ini menghargaimu karena jasamu dalam kompetisi alkimia 3 sekte kuno yang lalu, dan tidak akan menghukummu hari ini. Tapi jika lain kali terjadi lagi, Master Sekte ini akan menghukum tanpa ampun. Tante Xuanzong dengan jelas melindungi Tan Yun. Tan Yun juga mengetahuinya dengan baik dan segera membungkuk. Itu karena murid tidak mempertimbangkannya dengan baik dan murid tahu kesalahan murid. Tante Xuanzong pun mengangguk. Master Sekte, murid memiliki satu permintaan. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Kali ini dengan kematian Wu Feixiong, murid tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan kesalahan Wu Hong. Tetapi Wu Hong juga mencurigakan. Jika Meng Yi tetap berada di divisi jiwa binatang, maka akan sangat berbahaya. Murid ingin Anda menyetujui Mu Meng Yi yang sebelumnya murid divisi jiwa binatang menjadi murid divisi pil. Setelah mendengarkan, Tante Xuanzong bertanya kepada Wu Hong, apakah kamu keberatan? Wu Hong pun menjawab, tidak apa-apa, bawahan ini memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, tetapi telah membesarkan serigala bermata putih Mu Meng Yi yang bekerja sama dengan Tan Yun untuk membunuh bawahan. Penjahat seperti itu jangan biarkan berada di divisiku. Bawahan sekarang mengumumkan mengeluarkan Mu Meng Yi dari divisi jiwa binatang. Kemudian Tante Xuanzong bertanya kepada Mu Meng Yi, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Mu Meng Yi berlutut, menatap kepala jiwa binatang dan bersujud ke arah Tante Xuanzong. Master Sekte, jika orang tidak tahu apa yang mereka lakukan, akan sangat memalukan bagi murid untuk menjadi murid Wu Hong. Gadis bodoh, ketua ini ingin kau mati cepat atau lambat, ucap Wu Hong di dalam hatinya. Tante Xuanzong pun mengangguk dan memandang Shen Subing. Subing, apakah kamu menyetujui Mu Meng Yi menjadi murid divisi pilmu? Bawahan bersedia.
Mata Sensubing memancarkan sentuhan kegembiraan. Dia tahu bahwa dengan cara ini, Divisi Pil pasti akan memiliki murid jenius yang terkenal. Ketika memilih murid di gerbang luar, dia ingin membawa Mumengyi yang memiliki jiwa janin kematian dan jiwa janin binatang. Sekarang dia mengetahui identitas Mumengyi yang sebenarnya. Jadi, Sensubing secara alami sangat bersedia. Dante Swansong pun mengangguk dan berkata, Mumengyi akan secara resmi menjadi murid Divisi Pil. Terima kasih Master Sekte, Mumengyi bersujud. Kemudian Mumengyi bangkit dan berlutut ke arah Sensubing. Murid memberi penghormatan kepada ketua. Cepat bangun. Sensubing tersenyum dan melangkah maju untuk membantu Mumengyi bangun. Wuhong, bangun dari tempatmu. Kompetisi 9 divisi akan segera dimulai. Dante Swansong meninggalkan kalimat dan menghilang begitu saja, kemudian muncul di kursi atas. Seorang kepala divisi jiwa binatang selamat dari kematian, tetapi memiliki ketakutan yang tersisa. Tan Yun, Mumengyi, Shen Qinfeng, aku akan membalas kalian. Kemudian Dante Swansong memberikan pengumuman. Sebelum kompetisi besar 9 divisi dimulai, kepala ini pertama kali mengumumkan bahwa kali ini hadiah dari daftar naga akan dinaikkan. Karena setelah pertandingan besar selesai, banyak murid di peringkat naga akan melakukan uji coba di tanah abadi. Sekte kita sekarang memiliki beberapa permasalahan dengan sekte abadi dan istana jiwa. Pada saat itu, saya khawatir akan sulit untuk menghindari pertumpahan darah. Oleh karena itu, kepala ini memutuskan untuk meningkatkan hadiahnya. Saat ini semua murid berlutut dan mendengarkan dengan hormat. Kemudian Dante Swansong berkata lagi, ketika hadiah ditingkatkan, Master Sekte ini telah memutuskan untuk menyesuaikan metode kompetisi dalam 100 tahun. Mendengar itu, 9 pemimpin, penatua, diaken, dan semua murid menjadi bingung. Tiba-tiba Dante Swansong melihat ke bawah dan berkata dengan suara dalam, di kompetisi 4 keterampilan sekte abadi, sesuatu telah terjadi. Saya tidak akan mengatakan apapun secara khusus tentang itu. Tapi, semua orang harus ingat, mulai sekarang, sekte kita bermusuhan dengan istana jiwa dan sekte abadi. Uji coba di tanah abadi. Jika kalian bertemu dengan murid-murid sekte abadi atau istana jiwa, kalian harus membunuhnya jika mampu. Dan jika tidak mampu, kalian harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidup. Para murid yang berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi harus meninggalkan permasalahan sebelumnya untuk membunuh musuh yang sama. Oleh karena itu, kompetisi 9 divisi kali ini hanya memperebutkan 8 besar di daftar naga, dan kalian dapat bersaing memperebutkan tempat di tanah abadi untuk divisi masing-masing. Ketika 8 besar peringkat naga telah keluar dan kuota untuk setiap divisi memasuki tanah abadi ditentukan, para murid dari divisi masing-masing akan bersaing untuk mendapatkan kuota tersebut. Kecuali 8 besar di peringkat naga, setiap orang yang memenangkan uji coba akan diberikan harta kelas menengah berdasarkan atribut jiwa janin masing-masing. Banyak kematian dan cedera yang dialami di kompetisi 9 divisi setiap saat. Hal utama dalam kompetisi ini adalah Anda tidak saling membunuh. Tetapi, Anda juga bisa mendapatkan harta dan senjata ajaib untuk tingkatkan kekuatanmu dan membunuh musuh yang sama di tanah abadi. Apakah kalian mengerti? Lebih dari 600.000 murid berkata serempak dengan suara nyaring. Master Sekte, murid-murid mengerti. Semuanya sangat bersemangat, tidak pernah menyangka bahwa mereka yang berpartisipasi dalam ujian kali ini akan mendapatkan harta kelas menengah. Sebelumnya hanya 100 besar yang mendapatkan hadiah seperti ini, tetapi sekarang 1000 orang akan dipersenjatai dengan artefak senjata kelas menengah. Dante Swansong tampak serius dan berkata dengan lantang, setiap murid yang selamat dari uji coba tanah abadi akan mendapatkan hadiah besar dan namanya akan abadi di daftar naga. Semua murid sangat senang setelah mendengar ini. Setelah Dante Swansong menenangkan murid-murid, dia kembali berkata, tantangan peringkat daftar naga dimulai sekarang dan aturannya tetap sama. Masing-masing dari 9 divisi akan diwakili 3 murid. Selama mereka berhasil menang 100 pertandingan atau jika tidak ada yang berani bertarung, mereka akan resmi menjadi juara. Jika sampai ada yang terbunuh, divisi yang bersangkutan dapat mengirim orang untuk menggantikannya. Pada akhirnya akan ada total 27 murid di kompetisi. Akan mulai bersaing untuk 8 besar di peringkat naga.
3 tahun telah berlalu sejak pertarungan perempat final terakhir. Para peserta perempat final sebelumnya telah memasuki gerbang abadi, jadi ada peluang untuk murid-murid baru. Ingatlah untuk saling memaafkan. Tentu saja, jika tidak memiliki kekuatan untuk menantang, jangan dipaksakan, karena pedang tidak memiliki mata. Setelah Dante Swansong selesai menjelaskan aturannya, para kepala divisi segera memilih 3 muridnya, dan kompetisi 9 divisi resmi dimulai. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih guys. Selamat tahun baru 2023 ya guys. Semoga kita selalu diberkahi dan selalu dimudahkan jalan ke depannya. Amin.